Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang eh, kitab nabi-nabi kecil. Jadi ada 12 nabi yang catatannya sedikit dan kita masuk ke dalam kitab yang kelima. Itu adalah kitab Obajah. Kitab Obajah. Kalau kita melihat kitab Obajah ini, kitab Obajah dia bernubuat tentang peristiwa pasukan Filistin, Arab, dan apa Edom itu menyerang Yerusalem. Ini semua terjadi dalam sejarah Israel dan lebih difokuskan kepada bangsa Edom sebenarnya. Ini catatan kitab Obajah. Kitab Obajah itu cuma satu pasal, ya, cuma satu pasal, tetapi em, ini nabi yang keempat ya, tadi nabi yang keempat, kitab nabi kecil yang keempat, yaitu kitab Obajah. Em, Mengenai kitab Obajah secara keseluruhan ini mengingatkan kembali bagaimana hubungan antara bangsa Israel dan bangsa Edom. Bangsa Edom ini keturunan siapa? Esau. Sedangkan Israel adalah keturunan Yakub. Masih ingat ya? Esau dan Yakub ini kakak beradik sebenarnya. Mereka saudaraan. Tapi ada persaingan di dalam mereka dan kalau kita lihat orang Edom seringkali berbahagia di atas penderitaan orang Israel. Jadi kalau istilah zaman sekarang itu berbahagia di atas penderitaan orang lain, di dalam Alkitab sudah ada itu, sudah ada. Bangsa Edom, keturunan Esau, saudara sendiri. Mereka sering kali berbahagia, bersuka cita atas penderitaan Yerusalem. Makanya di antara kedua bangsa ini, bangsa Israel dan Edom sering terjadi perang, ya, terjadi perang. Nah, mengenai kitab Obajah, kitab Obajah diperkirakan ditulis di zaman pemerintahan Yoram, pemerintahan Raja Yoram. Mereka eh, jadi itu tahun di antara tahun 848 sebelum Masehi sampai 841 sebelum Masehi, sekitar 7 tahun, ya, sekitar 7 tahun. Dan ada juga penjarahan terhadap Yerusalem, ini pun terjadi, ya. Nah, tadi saya katakan ada persaingan antara Esau dan Yakub. Ini secara terus-menerus berlangsung antara sampai kepada keturunan mereka yaitu antara Edom dan Israel. Ya, ini ayat-ayatnya. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di dalam kitab Obajah, kata kuncinya itu bicara tentang orang Edom akan dilenyapkan. Dilenyapkan, gitu ya, dilenyapkan. Kata dilenyapkan ini seringkali muncul. em, Kenapa? Ini bicara mengenai Edom akan dilenyapkan karena mereka itu melaksanakan kekerasan, mereka memandang rendah, mereka bersuka cita atas penderitaan Yakub. Obajah 1 ayat yang ke-8. Di lain pihak, kalau kita lihat orang Israel, keturunan Yakub, ini menggambarkan orang-orang yang terluput. Itu Obajah 1 ayat 17. Maka kita bisa melihat bagaimana Obajah bernubuat bahwa orang Israel itu akan kembali ke tanah miliknya. Orang Israel akan kembali ke tanah milik kepunyaan mereka. Nah, seperti ini kita lihat em, isi kitab Obajah. Ya, isi kitab Obajah kita akan lihat bersama-sama. Latar belakangnya, Obajah dia adalah seorang eh, dia arti nama Obajah adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kalau kita lihat makna kitab Wahyu, berarti kan itu mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, Obajah, kitab Obajah ini merupakan kitab Wahyu bagi bangsa Edom atau orang Edom. Apa yang akan terjadi kepada mereka di kemudian hari? Obajah 1 ayat 1 mencatat hal itu. Nah, orang Filistin dan Arab, mereka menyerang Yehuda. Mereka menyerang Yehuda. Sebenarnya waktu itu
em, kalau kita lihat Edom itu lebih dekat eh, apa namanya? Secara geografis letak Edom itu sebenarnya berdekatan dengan bangsa Israel. Akan tetapi mereka bukannya membantu saudara mereka, justru mereka bersekutu dengan Filistin dan Arab untuk menyerang Yehuda. Ini yang terjadi. Maka kadang-kadang kalau kita lihat orang ini sangat miris, tetapi hal ini pun terjadi sampai zaman sekarang. Bahwa apa? Bahwa ada orang Edom rohani yang bersekutu dengan musuh-musuh orang yang beriman untuk menyerang saudaranya sendiri. Ya, makanya kehidupan kita benar-benar harus jangan menjadi seperti Edom. Jangan seperti Edom. Ya, bukannya memperhatikan saudara, tetapi justru menekan, makin menekan sesama saudara. Tadi saya katakan, Nabi Obadjah aktif. Em, Raja Yoram itu, ya ini Raja Yoram, ya Raja Yoram. Kalau kita lihat, ini pemerintahannya. Jadi Raja Yoram itu aktif untuk waktu yang lama ya. Oke. Sekarang mari kita lihat tentang teologi dalam kitab Obadjah. Teologi dalam kitab Obadjah. Jadi Obadjah itu aktif sekitar 7 tahun lamanya. Ya. Nah, yang pertama itu mengenai mengenai kehancuran Edom. Ini sudah diberitakan lebih dulu. Obadjah 1 ayat 1 sampai 2. Kalau kita lihat di ayat 2, Allah akan membuat Edom itu kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan atau dipandang rendah. Artinya bangsa Edom itu akan menjadi bangsa yang paling buruk di antara bangsa-bangsa yang lain. Kenapa demikian? Karena karena melalui Nabi Obadjah, Allah memperlihatkan hal-hal yang akan dialami oleh bangsa Edom. Mereka akan diperangi oleh bangsa-bangsa lain. Ini karena apa? Karena dosa Edom terhadap Yehuda. Ayat 10 dan ayat 12 mengatakan hal itu. Ayat 10 dan ayat 12. Coba kita lihat. Ya. Obadjah 1 ayat 10. Ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ayatnya yang ke-12 dikatakan, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Jadi ketika ada saudara yang sedang mengalami kemalangan, sedang dalam hukuman, sedang mengalami kesusahan dalam hidup mereka, jangan pernah kita memandang rendah, jangan bersuka cita, dan jangan menyombongkan diri kita atas kesusahan saudara kita. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena Allah akan memberikan hukuman. Akan memberikan hukuman. Jadi tidak boleh berbahagia atas penderitaan orang lain. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat, yang pertama tadi kan pemberitaan tentang kehancuran Edom. Yang kedua, alasan kenapa Edom itu dihakimi. Kalau kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat 14, tadi dikatakan, Edom bersuka cita atas kehancuran Yehuda. Ya. Ini seharusnya tidak dilakukan, tetapi mereka lakukan hal tersebut. Apa saja yang mereka lakukan? Kalau kita perhatikan ayat 12 sampai 14 dikatakan tadi, ya sudah baca di ayat 12. Yang pertama itu mereka memandang rendah Yehuda. Mereka bersuka cita atas kesusahan Yehuda. Yang ketiga, mereka membual terhadap kesusahan Yehuda. Yang keempat, mereka memandang ringan malapetaka Yehuda. Itu nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi mereka melihat, memang kayak gitu. Makanya jangan itu harus baik kepada saya. Kalau enggak ya kayak gitu hukumannya. Mereka bersuka cita terhadap kesusahan saudaranya, membual, menyombongkan diri terhadap kesusahan saudaranya, terus
malapetaka yang dialami oleh saudara dibilang bahwa cuma segitu aja masa sih, nggak kuat. Nah, ini dimulai dari 4 hal tersebut. Pada akhirnya Edom itu melakukan apa? Mereka pun turut serta di dalam kejahatan. Mereka merenggut atau merampas kekayaan saudara mereka. Mereka melenyapkan orang-orang Yehuda yang terluput. Dan yang terakhir, mereka menyerahkan orang-orang Yehuda. Ini, ya, ini yang mereka lakukan. Mereka telah menjalani kehidupan yang penuh dengan kesombongan. Secara spesifik kita akan lihat 2 hal. Kesombongan Edom. Ya, kesombongan Edom. Kenapa mereka itu bisa menjadi bangsa yang sombong? Kalau kita lihat, mereka sombong itu karena lokasi bangsa mereka. Tempat tinggal mereka itu di atas gunung. Pegunungan Seir. Nah itu. Pegunungan Seir. Kalau yang ikut sejarah penebusan, ini dulu pernah dengar tentang Pegunungan Seir. Itulah tempat tinggal dari orang-orang Edom atau suku Edom. Jadi ada batu-batuan, mereka itu tinggal di tempat yang sangat tinggi dan hal ini membuat kesulitan musuh-musuh yang mau menyerang mereka. Musuh mau memanjat bebatuan-bebatuan itu terlalu sulit, ya. Dan sebaliknya bangsa Edom, mereka tuh sangat pandai memanjat batu-batuan. Ini mereka ada pasukan yang luar biasa. Tetapi karena mereka merasa cukup aman, mereka merasa bahwa tidak ada yang bisa menyentuh mereka, mereka menjadi sombong. Mereka terperangkap dalam kesombongan mereka. Mereka berpikir apa? Oh, tidak seorang pun yang dapat menyerang mereka. Ini kesombongan mereka. Ya, nah, bisa lihat ini. Ini pegunungan Seir. Pegunungan Seir. Jadi posisinya ada di atas. Ada di atas. Sulit untuk dijangkau musuh. Tinggi sekali kan? Sulit. Kalau musuh datang dari bawah, waduh itu gampang dikalahkan. Nah, bangsa Edom itu juga mereka kalau kita lihat mereka sangat mereka sombong karena kebijaksanaan mereka, karena pengertian mereka. Ini mereka sombong. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, ya. Itu sebabnya ketika kita mencapai sesuatu hal dalam hidup kita, ada suatu pencapaian, mari kita memuliakan Tuhan saja. Ya, mari kita muliakan Tuhan saja dan jangan kita menganggap bahwa oh ya, saya tahu semuanya. Oh, firman ini saya tahu. Yang lain nggak tahu. Ya, saya yang tahu. Ya, jangan kita menyombongkan diri seperti itu. Pada akhirnya kita akan terjebak di dalam kebijaksanaan dan pengertian kita sendiri. Kita harus ingat Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ya. Yang kedua, yang ditekankan adalah Edom dihakimi karena keserakahan mereka. Keserakahan mereka. Di Obadya 1 ayat 6, di situ dikatakan apa? Obadya 1 ayat yang ke-6, betapa engkau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Di sini ada ekspresi digeledah dan dicari-cari. Mereka, maksudnya apa? Orang Edom itu sangat serakah sampai-sampai harta mereka itu disimpannya dengan sangat-sangat baik. Menyembunyikan semuanya, menumpuk harta mereka, ya. Tetapi pada akhirnya kaum kaum em, apa namanya? Kaum Edom ini atau suku Edom ini pada akhirnya akan dijajah atau ditekan oleh sekutunya sendiri. Ini akan terjadi kepada mereka. Bangsa yang dekat dengan Edom itu akan menjadi musuh. Seperti ini, ya. Jadi pada akhirnya bagi Edom itu hukuman Tuhan adalah apa? Tuhan ambil pengertian mereka. Dari semua orang-orang Edom yang bijaksana, Tuhan ambil pengertian dari mereka. Makanya firman Tuhan sangat berharga bagi kita. Ketika Daud bertobat dengan penuh kesungguhan hati, dia mau berdoa kepada Tuhan dan dia memohonkan satu hal. Janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan ambil katanya. Ketika roh Allah diambil dari kita, mau jadi apa lagi? Benar ya?
Nah, makanya Tuhan menarik pengertian dari orang-orang Edom yang bijaksana. Ini merupakan puncak hukumannya, ya, puncak hukumannya. Dan alasan berikutnya yang ditekankan adalah Edom bersikap kasar terhadap saudaranya. Jadi ini mengajarkan kita, kita harus memiliki kelemah lembutan. Ya memang tegas terhadap dosa dan kejahatan, tetapi kita tidak boleh kasar terhadap saudara kita. Ya. Kasar di sini kalau kita lihat ini berkembang menjadi hal-hal yang hal-hal yang sebentar ya, itu menjadi hal-hal yang eh, apa ya, menutup pintu menutup pintu bantuan bagi saudara mereka. Seperti ini. Mereka menutup pintu bantuan bagi saudara mereka. Ketika Israel dalam kesusahan, mereka itu hanya apa? Hanya berdiri aja di pinggir jalan, di persimpangan. Terus mereka lihat, wah ini nih ada yang melarikan diri, ya. Dilarikan diri, apa ada orang yang melarikan diri itu dihadang oleh mereka, bikin berlambat-lambat supaya saudara mereka itu mati dikejar, mati dibunuh oleh orang yang mengejar mereka. Bangsa Edom menangkap orang-orang Yehuda dan diserahkan kepada orang Filistin dan orang Arab. Karena mereka lakukan seperti ini, maka Tuhan melihat mereka tidak memiliki kasih kepada saudara mereka sendiri. Kalau ada yang sudah baca buku seri sejarah penebusan yang ketujuh dari pembahasan mengenai 10 hukum, detail dari 10 hukum Taurat. Kalau kita lihat semua menunjuk kepada kasih. Selain mengasihi Tuhan, kita perlu mengasihi sesama kita. Nah, jadi ketika Edom melakukan hal tersebut, mereka melawan saudaranya, melakukan kejahatan besar, Allah berkata bahwa ia akan memberikan kehancuran bagi Edom. Kehancuran bagi Edom. Jadi tadi kita sudah lihat latar belakangnya, kemudian kita juga telah melihat alasan penghakimannya, kemudian kita lihat tentang makna hari Tuhan. Di Obadya 1 ayat 15 sampai 21, Bidi bicarakan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan bagi orang Edom itu adalah hari penghakiman. Tetapi hari Tuhan bagi orang Yehuda itu menjadi hari keselamatan. Makanya selalu memiliki hari Tuhan itu menjadi makna ganda. Selalu begitu. Contoh gitu ya, hari Minggu ini, hari Tuhan ini menjadi hari sukacita bagi orang yang percaya dan merindukan Tuhan. Bagi orang yang tidak ingin berjalan di jalan Tuhan, hanya akan merasa apa? Aduh, kenapa sih harus ada hari Minggu? Saya ada banyak perusahaan, saya harus ke gereja buat apa? Capek-capek lagi. Ya, seperti ini. Menjadi hari keselamatan dan menjadi hari penghakiman. Dua hal tersebut. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka hari Tuhan menjadi hari keselamatan. Tetapi jika kita menantang Tuhan, maka hari Tuhan menjadi hari penghakiman bagi kita. Jadi bagi bangsa-bangsa yang tidak takut hari Tuhan, akan ada hukuman bagi mereka. Akan ada hukuman bagi mereka. Makanya digambarkan bahwa ya, hukuman berat itu akan dijatuhkan kepada orang yang menantang Tuhan. Ya. Tetapi bagi mereka semua akan tertangkap. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, keturunan Yakub, hari Tuhan itu hari keluputan. Ini digambarkan lewat Gunung Sion. Gunung Sion itu akan menjadi tempat yang terluput, tempat kudus. Ya, tempat kudus. Maka kalau kita lihat, ya kalau kita lihat orang Israel itu memang mereka akan diangkut ke Mesir, tetapi akan diangkut ke Babel, tetapi mereka akan kembali lagi, Ya, bahkan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke wilayah Sarfat, kemudian tanah Negeb dan lain-lain, gitu ya. Jadi Sarfat ini menunjuk kepada bagian utara Israel, bagian utara. Kemudian Negeb artinya selatan. Daerah-daerah Bersheba itu selatan, ya.
Jadi akan memiliki sampai ke sana, akan dipulihkan. Dan semua orang-orang itu, ya, semua orang Israel, mereka seperti api yang akan menghabiskan kaum keturunan Esau. Kan seperti ini, ya. Jadi tanah Edom akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Maka lewat kitab Nabi Obaja, kitab Obaja atau Nabi Obaja, kita bisa memperhatikan bersama-sama betapa pentingnya hal untuk memperhatikan sesama saudara kita. Setidaknya dalam doa. Kita perlu saling mendoakan, kita perlu saling menasihati, saling mendukung. Pada akhirnya kasih itu akan tampak. Kasih bukan hanya lewat mulut saja dan bukan hanya lewat di dalam hati saja, tetapi itu perlu diekspresikan lewat kehidupan kita yang saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membantu, saling melayani. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi orang yang memperhatikan sesama saudara, bukannya berbahagia atas penderitaan saudara kita. Maka Tuhan akan menurunkan berkat keluputan bagi kita semua dan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Jadi kita sudah belajar tentang asal-usul kemunculan bangsa Edom itu seperti apa, kemudian karakteristik bangsa Edom, dan kesusahan keturunan Yakub itu seperti apa, dan periode pelayanan Nabi Obaja, ya, ini semasa dengan dengan Raja Yoram, Baik, ini lebih singkat untuk kitab Obaja karena cuma satu pasal soalnya, ya, satu pasal. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Cuma satu pasal jadi tolong dibaca ya. Kita sudah belajar jadi tinggal dibaca. Ada? Tidak ada? Suara saya kedengeran? Baik. Oke. Terima kasih untuk responnya. Jadi kita akan selesai. Minggu depan atau Jumat depan itu tidak ada pelajaran Alkitab karena Jumat depan itu ada ibadah. Ya, ibadahnya siang memang, ya, sampai siang. Tapi itu tanggal merah, mungkin banyak orang yang memiliki kegiatan. Kita akan ketemu Jumat 2 minggu depan di bulan April. Ya. Baik kalau begitu, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Baik, semuanya. terima kasih Pak Pendeta. Dan berkati.